Shalom Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Iya. Kita akan memasuki rumah Tuhan. Kita akan masuk hadiratnya. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita katakan kepada kita mau menyembah Dia hati. Kita ingin bersyukur kepada atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan di dalam hidup kita. Dia bekerja atas kita. Dia siap membantu dan menolong memulihkan hidup kita. Sehingga kita di tempat ini tidak berkekurangan satu apapun. Kita mau mengangkat pujian betapa dahsyatnya Engkau Tuhan.
terlambat janji-Mu Yesus di hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu Yesus. Berikan hidupku. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat pada pagi siang hari ini Tuhan. Kau masih memberkati kami di tempat ini Bapak, sehingga kami dapat beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat seminggu yang lalu Tuhan, Kau telah memberkati kami hingga kami sampai di hari di mana kami akan menyembah, menyanyikan dan memuji nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, itu semua karena kebaikan daripada-Mu Bapa. Biarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja atas ibadah ini. Biarkan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah ibadah ini Bapa. Berkati Tuhan setiap hamba-Mu yang mengambil bagian dari pelayanan ini Tuhan. Berkati Tuhan pemain musik, pembawa kolektor, terlebih-lebih Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu Yesus. Kau berarti mulai hamba-Mu agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami di tempat ini Yesus. Ini doa anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, saudara-saudara sedang seperti kita memuji nama Tuhan. Wajah mulia, semangat memuji nama Tuhan. Amin.
Mari kita angkat pujian kita. Allahku dahsyat. Berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Saya undang Kak Dewi untuk membawa doa persembahan. Haleluya. Bapak Ibu, kita satukan hati kita dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur Bapak untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberi ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Dilayakkan untuk menerima benih kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Sehingga benih firman-Mu yang jatuh dalam hati kami boleh berbuah Tuhan, boleh bertumbuh berbuah yang memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan-perkataan yang membangun jemaat-Mu, yang menguatkan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati dan urapi semua jemaat-Mu Tuhan. Sehingga mereka dilawati dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan ketika kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memiliki hati yang haus, hati yang lapar. Karena orang yang lapar dan haus akan dipuaskan oleh Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, kami mau memiliki sikap hati yang haus, yang rindu akan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami sungguh-sungguh mengalami kepuasan yang di dalam Engkau Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu, kami yakin, kami sadari ketika kami mau fokus pada kebenaran firman-Mu, ada oknum, ada kuasa kegelapan, setan iblis yang ingin mengacaukan pikiran kami, yang ingin mengacaukan hati kami, yang ingin mengacaukan fokus kami Tuhan. Kami mau patahkan, kami hancurkan kuasanya itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Sungguh satu anugerah yang luar biasa pagi hari ini kalau saya boleh kembali melayani Bapak dan Ibu melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memang harus berdoa supaya tempat ini diperluas lagi. Amin. Ya, ini sudah tidak lagi menjaga protokol kesehatan karena situasi dan kondisi, tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah kita senantiasa menyertai dan melindungi kita. Amin. Dia tahu siapa orang-orang yang haus, yang rindu akan Tuhan, akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pagi hari ini mari saya ingin mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 62. Ya. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Ya, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya yaitu dengan tema kunci mendapatkan ketenangan di dalam hidup, saudara ya. Kunci mendapatkan ketenangan di dalam hidup, saudara. Mari kita melihat dasar kebenaran firman Tuhan ini di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama bergantian saya akan membacakan ayat yang ganjil Bapak dan Ibu, ayat yang genap ya. Demikianlah firman Tuhan, judulnya di sini ditulis perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan ya, pagi hari ini tema khotbah saya adalah kunci meraih hidup ketenangan di dalam hidup, saudara. Kalau kita bicara tentang ketenangan, pasti semua merindukan. Amin. Tidak ada orang yang ingin hidupnya selalu galau, saudara ya. Tetapi seringkali di dalam hidup kita punya cara yang salah di dalam meraih ketenangan di dalam hidup kita, saudara. Ada banyak orang yang berpikir hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai kalau dia tidak punya masalah. Ya, itu impossible. Ya. Itu tidak akan mungkin terjadi selama kita hidup, itu pasti ada masalah. Jadi walaupun kita dekat dengan Tuhan, tidak jaminan bahwa kita itu tidak punya masalah. Semua punya persoalan. Percaya ya, kalau kita dikaruniai hidup pasti punya masalah.
Kalau nggak punya masalah, jadi jangan hidup, saudara, ya guys Tuhan. Jangan hidup, saudara. Jadi kalau berani hidup berarti berani dengan masalah. Ya, jadi nggak mungkin itu, saudara. Ya, kita nggak akan mungkin bisa mengalami ketenangan dengan mengharapkan saya nanti nggak ada punya masalah. Ya, ada orang yang berpikir bahwa mendapatkan ketenangan itu ketika banyak uang, ratusan juta. Mungkin dia punya deposito, saudara, ya. Punya satpam, ya, yang bisa menjaga kita 24 jam. Tapi dalam kenyataannya, saudara, ya, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang, ya, yang memiliki banyak harta, yang memiliki juga perlindungan, ya, security, ya, terhadap kehidupannya, tetapi hidup mereka tidak tenang, saudara. Ya, banyak kok orang kaya itu yang matinya bunuh diri, saudara, terjun dari apartemen. Ya, kalau nggak kaya, dia nggak terjun dari apartemen. Ya kan, saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak orang yang yang berpikir kalau dia punya uang, dia punya jaminan masa tua dan sebagainya, hidupnya akan tenang, saudara. Itu tidak menjamin, saudara. Dan kita akan melihat di sini, saudara, bahwa ada hal yang dapat membuat kita sebagai sebagai anak-anak Tuhan bisa meraih ketenangan, saudara. Saya mau katakan begini, saudara. Ketika kita nggak bisa menikmati kehidupan ini dengan ketenangan, kedamaian, itulah iblis sangat suka, saudara. Ketika hidup orang percaya, ketika anak-anak Tuhan hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kekacauan, kegalauan, ya, disitulah iblis suka, saudara. Karena apa? Ketika kita tidak mengalami ketenangan di dalam hidup kita, maka susah kita berdoa, susah kita memuji Tuhan, susah kita beribadah, saudara. Ya, susah kita membaca firman Tuhan, susah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Iblis memakai, saudara, ya, ingin mengacaukan kehidupan kita dengan apa? Dengan situasi dan kondisi yang ada, saudara, yang iblis mencoba untuk membuat orang-orang, ya, yang hidup di dunia ini untuk hidupnya kacau, dipenuhi dengan ketidaktenangan, supaya apa? Mereka jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, supaya kita juga bisa selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa selalu intim dengan Tuhan, maka di dalam hidup kita juga harus mengalami ketenangan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya mau katakan di sini, saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi, saudara, ya. Ini adalah Mazmur Daud. Kita tahu siapa Daud, saudara. Daud adalah tentara yang gagah perkasa. Ya, dia adalah tentara yang pemberani, saudara. Ketika bangsa Israel tidak berani menghadapi orang Filistin, dia maju seorang diri menghadapi Goliat, saudara, yang ukurannya berlipat-lipat dari ukuran badannya, saudara. Dengan perlengkapan perang yang luar biasa, sedangkan Daud biasa-biasa saja. Dia modal nekat, saudara. Kalau orang dunia bilang modal nekat. Wah, keberaniannya luar biasa. Mentalnya sangat luar biasa, saudara. Dan kita juga tahu Daud juga adalah raja bangsa Israel yang luar biasa. Berbagai pertempuran dia menangkan, saudara. Dan ketika dia menjadi raja, diberkati Tuhan sangat luar biasa. Apa yang tidak dipunyai oleh Raja Daud? Harta melimpah, saudara. Prajurit, dia punya pengawal, dia punya panglima yang siap, ya, memperisai dia, saudara, yang menjagai kehidupannya. Tetapi kita melihat, saudara, Daud dikatakan semuanya itu tidak menjadi kunci, tidak menjadi sebagai satu kebanggaan atau menjadi, ya, kunci dari ketenangan dalam hidupnya, saudara. Ya, dia punya segalanya, saudara. Lalu apakah kita ingin melebihi Daud? Saudara, dia itu orang-orang yang luar biasa. Dia punya kuasa, dia punya prajurit, dia punya harta, semua dia punya. Tetapi dikatakan apa? Semuanya itu tidak menjadikan Daud menjadi tenang dalam hidupnya. Bahkan kita melihat, oh, Daud kan raja, Pak, dia nggak punya masalah. Ternyata sebagai raja masalahnya luar biasa. Kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-4 dan ayat ke-5.
Ya, kita akan melihat di sini bahwa Daud pun punya masalah, saudara. Jadi jangan berkata bahwa kalau orang kaya itu nggak punya masalah. Masalahnya lebih lebih heboh dari kita, saudara. Kalau kita mungkin utang kita mungkin 1 juta, 2 juta. Kalau miliarder sana ya utangnya miliaran juga, saudara. Ya, sedangkan jangan berpikir beberapa waktu yang lalu ya, yang suka di medsos itu pamer harta kekayaannya sekarang udah diseret-seret sama polisi, saudara ya. Jadi jangan berpikir kalau mobil mewah, uang banyak ya, itu menjamin ketenangan. Ternyata enggak, saudara. Di sini pun Daud merasakan ada persoalan yang sedang dihadapi. Ya, di sini katakan ayat 4 dan ayat 5, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara, di dalam kekuasaan yang dimiliki Daud, ternyata ada orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudara, yang ingin agar Daud jatuh juga, saudara. Dan ini yang mengerikan, saudara. Musuhnya itu kalau dibilang musuh dalam selimut ini, ya. Di satu lingkaran, saudara, di lingkaran pemerintahan, di lingkaran kerajaannya, itu ada orang yang ingin menghancurkan Daud. Dan orang yang seperti ini di depan Daud manis, saudara. Berkata manis tadi, tetapi di belakang mengutuki, saudara. Nah, di dalam hidup kita juga, saudara, mungkin persoalan kita berbeda. Daud menghadapi persoalan yang seperti ini. Ada orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupannya, ingin melihat hidupnya hancur, gagal, saudara. Saudara, makanya dia mengatakan nggak tenang, saudara. Ya, hidupnya merasa tidak tenang. Ada kegalauan, ada kecemasan dalam hidupnya, bahwa semua yang dimiliki tidak menjamin ketenangan dalam hidupnya. Tetapi apa, saudara yang kasih Tuhan, yang dilakukan Daud supaya dia mendapat ketenangan? Ya, ini adalah kunci yang pertama, saudara. Ya, kunci yang pertama kita lihat supaya kita bisa hidup tenang adalah dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Hari-hari ini kita jangan membuat diri kita, kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi hendaknya hari-hari ini, di mana banyak tantangan, banyak masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, dalam kehidupan yang ada di sekitar kita, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Daud di dalam ayat yang kedua di sini katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, saudara. Daud katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, tidak ada yang lain, saudara. Ternyata bukan ketenangan yang dimiliki Daud di dalam hidupnya. Ya, ketika Daud menemukan ketenangan bukan ketika pada kekayaan yang dimilikinya, saudara. Bukan banyaknya pasukan yang dimilikinya, saudara. Bukan berapa tinggi dan hebatnya kuasa yang dimilikinya. Tetapi hanya dekat Allah saja. Jadi jangan abaikan ya persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini lebih dan lebih lagi, saudara. Ingat Tuhan. Ini berarti kita jangan meninggalkan jam-jam doa dan ibadah kita. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani ya 10 ayat 25 dikatakan janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Karena di dalam ibadah itu, saudara kasih Tuhan, kita akan menerima lawatan Tuhan, urapan Tuhan, hadirat Tuhan yang membuat kita bisa mengalami ketenangan. Ya, kalau Daud bisa mencari ketenangan yang lain mungkin ya, saudara. Kalau dulu ada lampu dia ke lampu, saudara. Kalau ada diskotik, dia menginap diskotik, saudara. Tetapi enggak, saudara. Tetapi Daud katakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Ini luar biasa. Ini ungkapan Daud ya, di dalam, enggak usah dibuka Bapak yang kasih Tuhan. Cukup dengarkan saja. Ya, nanti ada di YouTube, saudara ya. Jadi fokus, saya mau fokus. Di sini di dalam Mazmur 84,
ayat 2 dan 11. Ini Daud ya, ungkapan Daud bahwa dia itu benar-benar hanya orang yang suka dekat dengan Tuhan. Dia mengatakan begini, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik, saudara. Daud sangat mencintai rumah Tuhan. Dia sangat mencintai persekutuan dengan Tuhan. Dia mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dia katakan lebih baik satu hari saya ada di dalam rumah Tuhan, di pelatarannya, ya, daripada di tempat yang lain. Saya nggak tahu tempat yang lain itu di mana, saudara. Mungkin di Lampung, ya, atau mungkin di tempat-tempat lain lah, ya. Ketika kita ada kesempatan untuk beribadah, ya, ada pada waktu yang kita beribadah, ya, dan karena lebih baik saya beribadah kepada Tuhan daripada saya membuang waktu saya ke tempat yang lain. Kita boleh, Bapak Ibu guys, Tuhan bersosialisasi dengan lingkungan, bersosialisasi dengan teman-teman kerja kita, saudara. Tetapi jangan sampai itu semua menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, saya mau katakan Daud pun raja, ya, raja luar biasa, ya. Dia memegang kekuasaan, bahkan kerajaan-kerajaan di luar Israel itu hormat tunduk kepada dia. Tetapi di dalam hidupnya dia mengakui hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu siapa kita, saudara? Kalau kita mengatakan bahwa di luar Tuhan, ya, kita mendapatkan ketenangan, saudara. Tidak ada. Daud ini sudah bisa merasakan semuanya, saudara. Kunci yang kedua, saudara. Ya. Kunci yang kedua adalah punya penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi supaya kita, saudara, bisa tenang dalam hidup kita, kita harus bisa menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, saudara. Ya, banyak orang yang percaya Yesus, saudara, tetapi tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, saudara. Percaya ditanggung, percaya nggak Yesus? Percaya. Tetapi tidak mau mempercayakan hidupnya. Contohnya apa, saudara kasih? Ketika ada masalah, ada pergumulan, hidupnya masih ada ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Ya, masalahnya terus ya dipikul sendiri, saudara. Dia nggak serahkan sama Tuhan. Kita harus menyerahkan. Ketika kita punya hati yang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti dalam hidup kita akan merasakan ketenangan. Karena kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Tuhan tetap berkuasa atas hidup kita. Tuhan tetap sanggup menolong hidup kita, saudara. Tuhan sanggup memberkati kita. Sekalipun minyak goreng sekarang lagi melejit. Ya, kemarin siapa yang ikut ini antri? Ya, panik ya, borong ya. Memang itu realita, ya. Orang tidak percaya menghadapi, kita sebagai orang percaya juga menghadapi persoalan itu, saudara. Nggak ada bedanya. Kalau saya nanti pergi ke Cruiser situ, karena saya pendeta, lalu dengan Pak Pendeta kasihlah 15.000 harga lama katanya. Nggak ada, saudara. Kalau Bapak dan Ibu beli 30, saya juga 30, saudara. Tapi beda, saudara. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, beda. Kita nggak lagi ada kekhawatiran, saudara. Kita akan tetap merasakan ketenangan. Amin. Ya, saudara. Tapi bukan ketenangan ini dimanipulasi, ya. Ya, dibuat-buat kita tenang, saudara. Bukan. Kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketenangan nggak perlu kita rekayasa, saudara. Kita nggak usah memanipulasi diri kita sendiri, ya. Tenanglah, tenang. Tapi ketenangan itu benar-benar kita rasakan. Ketenangan itu sungguh-sungguh kita rasakan ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Ya. Baru minyak naik, saudara. Ya, berapa tahun yang lalu kita berhadapkan dengan COVID, tapi sampai saat ini kita masih sehat kuat, saudara. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Ya, jangan. Kita masih sehat, kita bisa masih makan, saudara.
Ya, di lockdown itu kan banyak yang takut ya. Kita berserah lah, apalagi yang Tuhan. Kita nggak bisa kemana-mana, saudara. Biasanya kita pelayanan ya, kemana-mana keluar kota, saudara. Ya, ini hampir 2 tahun, 3 tahun nggak ada pelayanan keluar kota, saudara. Tapi Tuhan pelihara, tetap gemuk saya, saudara. Walaupun tahun pertama dihajar COVID sampai kurus, saudara. Nggak bisa makan. Tapi hanya 2 bulan, 3 bulan Tuhan pulihkan, saudara. Gemuk lagi, saudara. Pemeliharaan Tuhan. Jadi berserah aja sama Tuhan. Ya, apapun persoalan Bapak Ibu dan Ibu, jangan bilang persoalanku terlalu berat Tuhan. Ya, jangan pernah bilang bahwa persoalanku terlalu berat. Berkatalah bahwa Tuhan kita terlalu hebat buat kita. Amin. Terlalu berkuasa, terlalu hebat, terlalu dahsyat. Sudah kasih Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan katakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak, saudara. Jadi kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita, persoalan kita, kerinduan-kerinduan kita di dalam hidup kita, kita akan mengalami ketenangan dan kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang akan bertindak, saudara. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita. Ya, ini hal yang begitu luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir. Gak usah panjang-panjang ya. Ya, ini masih ibadah 1 jam ya. COVID ini. Saudara, kasih Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang ketiga, ini kunci untuk meraih hidup tenang dalam hidup kita ya. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Ya, banyak orang ya pengen tenang tetapi hidupnya nggak mau hidup dalam kebenaran, saudara. Ya, hidup dalam dosa terus, saudara. Ya. Nah, saya akan bacakan di ayat firman-Nya di dalam Yesaya 32 ayat 17. Firman Tuhan katakan begini, Yesaya 32 ayat 17, firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya kita dekat dengan Tuhan saja, kita banyak beribadah, banyak memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Bukan hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pergumulan kita milik Tuhan, masalahku, tetapi kita sebagai orang percaya juga harus mau hidup dalam kebenaran. Amin. Saya mau katakan ada pepatah dunia berkata begini, dunia ini tidak selebar daun kelor, katanya. Ya, pernah dengar peribahasa itu? Pernah ya? Dunia ini tidak seluas daun kelor. Pernah lihat daun kelor? Daun kelor itu waktu kecil saya tumbuhan ini paling saya nggak suka baunya, aromanya. Tapi ternyata di orang Betawi, orang Chinese itu ditumis, saudara. Dan saya coba enak juga, saudara. Waktu kecil tuh nggak enak, ya, mau muntah rasanya. Tapi setelah berbaur dengan berbagai suku, ternyata ini sayuran enak. Ternyata daunnya itu kecil-kecil, saudara kasih Tuhan. Hampir rasanya itu kayak katuk, saudara. Kecil. Jadi dunia itu tidak seluas daun kelor. Artinya dunia itu katanya luas, saudara. Tetapi saya dalam pelayanan memang dunia ini seperti daun kelor kayak. Kemana-mana saya dalam pelayanan ya. Dulu pelayanan di GBI. Ya. Pertama saya waktu remaja saya itu bergereja suku ya di GTJ. Habis itu merantau ibadah dan berkembang bertumbuh di GBI. Ya, setelah nikah saya lagi pindah lagi ke namanya GKRI, saudara. Pindah lagi setelah sekian tahun, pindah lagi ke GPDI. Pindah lagi sekarang pelayanan ke GBI lagi, saudara. Dan ketika saya dalam pelayanan itu, ketika pelayan ke satu tempat, saya ketemu lagi orang-orang lama, saudara. Ya. Dan ketika saya ketemu dengan orang-orang lama, saudara, enjoy, saudara. Karena apa? Saya nggak punya masa lalu yang pernah menyakiti atau menipu mereka, saudara. Saudara, artinya kita bisa enjoy dalam pelayanan. Walaupun kita itu berbeda denominasi gereja, tapi tetap kita punya hubungan yang baik, saudara. Tapi seandainya saya hidup mungkin sebagai hamba Tuhan, tetapi nggak hidup dalam kebenaran, ya, saya dalam satu gereja ini nggak benar, saya pindah suatu saat ke tempat lain.
Terus nanti pelayanan ketemu, Pak Ayub ini. Ya nipu dia, kan? Saudara, nipu dia katanya kan. Nah banyak orang pingin hidupnya tenang, tapi nggak hidup dalam kebenaran, saudara. Ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, kita dikejar-kejar rasa bersalah, rasa berdosa, saudara. Dan itu juga akan mempengaruhi hubungan-hubungan kita dengan yang lain, saudara. Ya. Sekarang kita kan banyak ya, lihat ini contoh aja. Sekarang ini banyak sekali investasi. Dan ujung-ujungnya yang mengelola dana investasi itu digelandang ke meja hijau, saudara. Awalnya mereka menumpuk kekayaan yang luar biasa dari nasabah-nasabah mereka, dari klien-klien mereka. Tapi karena tidak benar, saudara, akhirnya ujung-ujungnya hancur, saudara. Ya saya yakin mereka nggak hidup dalam ketenangan. Sama ketika dalam keluarga, saudara. Suami tidak jujur dengan istri, ya, punya simpanan, ya, bukan simpanan itu ya, simpanan yang lain ya, pil atau will ya, saudara. Wanita idaman lain atau pil pria idaman lain, saudara. Gak tenang, saudara, ya. Bikin nomor handphonenya kalau diambil istrinya udah ketakutan aja dan sebagainya. Ada sesuatu yang kita mungkin di dalam hidup kita benar, pasti kita akan dikejar-kejar dengan rasa bersalah. Ya, tidak ada ketenangan dalam hidup kita. Sering kasih Tuhan, yang tahu hidup kita hanya kita dan Tuhan, saudara. Kalau kita mau hidup kita tenang, saudara, kita harus hidup dalam kebenaran, ya, supaya iblis tidak ada celah untuk membuat kita hancur, saudara. Tidak ada celah untuk iblis itu merusak ketenangan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ya, di dalam dalam kehidupan persekutuan kita. Ya, kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus berani jujur, kita harus berani ya hidup dalam kasih, ya. Jadi belajarlah untuk menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Itu akan membawakan damai sejahtera. Tapi kalau di dalam keluarga kita udah dasar dengan kebohongan, saudara. Aduh, apalagi sinetron sekarang, saudara. Episode sini ya, suaminya bohong sama istrinya. Nanti episode berikutnya istrinya yang bohong sama suaminya. Nah, kadang-kadang jengkel juga ini di rumah. Ini sinetron ini ditonton terus. Sering ngajarin yang nggak benar nih, bohong gitu. Aku nggak tega, aku nggak tega kalau jujur ya. berantem gara-gara ini. Sudah kasih Tuhan. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran, amin. Supaya ada ketenangan, ada damai sejahtera dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita pribadi, saudara. Jangan pernah kita hidup dalam dosa, saudara. Firman Tuhan ya katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya undang Pak Parmin untuk Pak Parmin hilang kemana? Ya, Kesia saya. Ya, kalau nggak ada saya yang akan mainkan musik. Ibu Delima akan tutup kita dalam doa firman Tuhan, ya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Untuk meraih ketenangan, ya, ada beberapa kunci. Yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Itu artinya kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Jangan jauhkan diri kita dengan Tuhan. Kita ini orang yang lemah, saudara. Kita ini rentan sebenarnya hidup kita, saudara. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu ada kuasa yang membuat kita tenang, membuat kita sukacita di dalam hidup ini. Yang kedua adalah kita harus berserah diri. Ya, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu di dalam hidupmu, berserah kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak Tuhan bisa selesaikan. Semua masalah bagi Tuhan itu kecil, saudara. Ya. Dan yang ketiga adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita. Saya akan serahkan sama Ibu Gembala yang akan menutup kita dalam doa firman Tuhan. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Apapun yang kau hadapi saat ini, pergumulan apapun yang kau alami saat ini, percaya
Engkau sebagai anak Tuhan, Engkau sebagai tunas, Engkau sebagai pemuda, Engkau sebagai orang tua. Hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia Bapa yang bertindak dalam seluruh kehidupan kita. Jika hari ini masih ada kerinduanmu yang belum Tuhan jawab, percaya terus kepada Tuhan. Teruskan naikkan doamu kepada Tuhan, tingkatkan persekutuanmu di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Seperti Daud mengasihi Tuhan, mari setiap kita juga mengasihi Tuhan seperti Daud. Dia sungguh-sungguh mau hanya dekat Allah saja dia tenang. Karena dia tahu sumber segala ketenangan hanya pada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kita ambil waktumu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkan kehidupanku Bapa. Pulihkan ekonomi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Bapa. Sebagaimana Engkau memberkati kehidupan Daud Tuhan. Kami juga rindu Tuhan kami diberkati Bapa. Kami juga rindu Tuhan kami ditenangkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan. Allah Tuhan rasa tenang hati. Katakan kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, kau merindukanku, keselamatanku. Angkat suaramu, hatimu katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ku ingin selalu hidup kami bersekutu denganmu, menikmati Engkau, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan. Jika hari-hari ini Bapak ada kekhawatiran yang menimpa hidup kami Tuhan, ada ketakutan yang kami rasakan menghadapi hari-hari ini Bapak. Bapak pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami Bapak, karena kami tahu perlindungan kami hanya ada daripada-Mu Tuhan. Ketenangan kami hanya ada ketika kami bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih untuk firman yang boleh meneguhkan iman kami Tuhan. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami menjadi pendengar yang setia, dan kami juga menjadi pelaku yang setia dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sedang menabur firman-Mu Tuhan. Sebagai gembala, sebagai ayah, sebagai suami Tuhan, sebagai suami Tuhan, Kau terus memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah terus hamba-Mu hidup dalam kekuatan daripada-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap jemaat yang hari ini boleh hadir bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan iman kami bertumbuh terus Tuhan.
Dan biarlah Tuhan iman percaya kami terus berakar di dalam Engkau, bahkan menghasilkan buah yang manis untuk dinikmati semua orang Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami sering Tuhan hanya meminta berkat dan berkat di dalam kehidupan kami. Kami lupa untuk memberkati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Bisa mau lihat tangannya lambaikan dong. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa hari ini. Pertolongan Tuhan sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Kita semua diberkati. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya, kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu dari sekolah minggu, Junior Church Tunas, juga untuk pemuda remaja, untuk setiap orang tua yang boleh hadir beribadah pada siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kesetiaan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan yang melayani hari ini. Ada Bapak Gembala sebagai firman Tuhan, ada Bapak Parmin Manalu di musik, juga Ibu Priska Nenggolan di WL, juga ada tamborin untuk Keisha. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk setiap pelayannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saya rindu semua kita. Saya sering katakan seperti ini, bahwa setiap kita harus melayani karena Tuhan datang untuk melayani. Amin. Ya, amin. Amin. Setiap kita harus melayani karena Tuhan datang untuk melayani. Kalau kita datang untuk dilayani, itu namanya apa? Kita melebihi Tuhan. Tuhan datang untuk melayani, kita juga harus melayani. Kita mau segambar dan serupa. Karena saya selalu katakan seperti ini, bahwa penonton tidak pernah dapat piala, betul? Ya, tetapi hanya peserta yang mendapatkan piala. Ya, jadi kita semua peserta dalam melayani. Amin. Ya, jadi setiap kita harus siap untuk melayani. Semangat Bapak Ibu untuk melayani? Semangat. Ya, melayani itu bukan hanya di depan. Wah, besok Bu Gembala suruh saya khotbah di depan. Tidak. Senyum aja, ya kan? Jadi penerima tamu, kolektan. Ya, itu melayani namanya. Ya, tidak harus jadi di depan sini gantikan Pak Ayub. Nanti Pak Ayub bingung kemana. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk setiap persembahan, perpuluhan yang diberikan. Kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria. Untuk bulan April ini Rabu Ceria ada Pesta Paskah Ceria. Tanggal 13 Bapak Ibu ini dari anak sekolah minggu sampai dengan tunas dan juga untuk pemuda. Ada Pesta Paskah PI Penginjilan dari Kalvari, dari YPAC Kalvari, tanggal 13 April di Rabu Ceria. Kemudian tanggal 20 April itu juga ada dari GBI untuk Rabu Ceria. Jadi Bapak Ibu jangan lupa Rabu depan, bulan depan, tanggal 13, tanggal 20 itu ada perayaan Paskah untuk anak-anak kita, supaya sama-sama boleh datang. Kita antarkan anak-anak kita untuk mereka merayakan Paskah bersama-sama. Kerinduan kita sih sebenarnya kita keluar, tapi sampai hari ini belum deal, tempatnya belum deal, dananya belum deal. Kita tetap berdoa, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat setiap kita yang sudah akan melayani dan akan terus melayani. Rabu Ceria, kemudian Kamis ada KUL. Kami rindu ada KUL juga ya. Saya sudah ngomong dengan Ibu Sitorus. Kita buka KUL di sana Ibu ya. Boleh ya? Ya, jadi untuk menjangkau ya. Kita mau beribadah. Jadi kalau hari Minggu saja kita beribadah, ibarat kata kita makan sekali seminggu. Ya. Kalau saya sih nggak apa-apa biar langsing. Ya kan ya. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya memang ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, tetapi bagaimanapun kalau persekutuan bersama itu akan lebih indah. Kita saling berbagi, ya. Kalau makan sendiri nggak enak, saya juga nggak enak makan sendiri. Maunya dibagi-bagi enak. Jadi sama-sama rata, jadi sama-sama kubuk, ya kan? Ya, jadi kita ada kul ini itu seperti keluarga, kita akan beribadah, kita sharing bersama-sama. Ada berbagai masalah pergumulan, kita akan sama-sama mendoakan. Nanti di keluarga yang baru juga nanti kita bisa di sana kita bikin ada kul. Ya, kita rindu tahun ini Pak Gembala katakan nggak muluk-muluk, kita sudah ada 23 aja kita tambah, kalau lebih dari 3 puji Tuhan, amin. Ya, kul ini jangan melihat Bu, maaf dia nggak denominasi dengan saya, tidak masalah. Ya, kita mau kul ini dari berbagai denominasi pun tidak masalah. Kita mau firman Tuhan tetap dibentangkan. Ya, setelah itu mau di GBI itu juga terserah. Ya, yang penting firman Tuhan, kita semua dikenyangkan oleh firman Tuhan. Ya, kul yang pertama itu hari Sabtu, kul yang kedua hari Kamis di keluarga Bapak Ibu Gurning. Terima kasih buat kesetiaannya Bapak Ibu Gurning yang terus setia.
yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan terus memberkati. Ya percaya setiap rumah yang kita pakai beribadah, berkat Tuhan akan ada di tempat itu, keluarga akan diberkati. Ya, yang lain boleh menunggu ibadah raya kita seperti biasa hari Minggu, ada sekolah minggu dan juga ada ibadah dewasanya. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi karena memang ini juga sudah diminta untuk pengumpulan kakak untuk pembuatan KKJ. Ya, karena baru berapa orang ini ya. Ayo niat, kalau kata orang sini kita niatin yuk gitu ya. Ya untuk kakaknya jangan lupa supaya dikumpulkan. Ya untuk yang rindu dibaptis dan juga penyerahan anak boleh menghubungi gembala dan juga setelah ini masih ada kom. Jadi untuk Bapak Ibu yang ikut kom, karena bulan Mei ini kita pas 1 tahun. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. 1 tahun GBI Lewikar ada di tempat ini. Jadi nanti di bulan Mei ini rencananya kom ini banyak sekali dan memang kalau untuk bikin sertifikat kom itu harus ke pusat ya, ke Gatot Subroto, ke Paniko. Tapi kemarin itu GBI Lewikar itu diistimewakan. Minta supaya kita bulan Mei ini itu sudah ada sertifikatnya ketika nanti ulang tahun GBI, sertifikat sudah ada dan wisuda komnya ya di tempat ini karena 9 orang dari sini. Jadi bulan Mei itu luar biasa ya untuk kita. Makanya kemarin dibilang untuk GBI Lewikar, ayo apa-apa duluan nanti kami urus ke pusat duluan. Jadi luar biasa. Itu saja. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang berulang tahun ya di minggu-minggu ini yang belum saya sebutkan. Tidak usah malu-malu karena mau didoakan. Boleh maju ke depan untuk didoakan. Ya itu saja yang menjadi pengumuman kita. Kita mau masuk dalam doa syafaat kita. Jangan lupa yang baptisan, yang penyerahan anak. Kita mau sama-sama nanti ada pembinaan dan menyerahkan formulirnya. Kita mau naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak sampai siang hari Engkau menjaga, memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat suami kami, terima kasih buat istri kami. Terima kasih buat orang tua, buat anak-anak kami Tuhan yang boleh kami kasihi sampai hari ini. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Dan siang hari ini Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Baik dari ekonomi, politik, sosial, keamanan Tuhan. Kami berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap lidah boleh mengaku Engkau Tuhan. Setiap lutut bertelut Engkau Raja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Di tengah-tengah COVID pandemi yang ada saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau terus memelihara bangsa kami Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil, bahkan semua aparatur negara tingkat yang tertinggi sampai tingkat RT RW Engkau memberkati Bapak. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami dari berbagai denominasi Tuhan. Bapak berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati setiap gembala-gembala yang Kau utus untuk menggembalakan. Bahkan tenaga misioner, guru-guru agama Engkau berkati Tuhan. Biarlah kami satu tubuh, saling mengasihi, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain Bapak. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan Bapak untuk lingkungan Karanganyar kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan Karanganyar dari ujung timur, barat, selatan, utara Tuhan Yesus. Biarlah Karanganyar itu hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bahkan di luar Karanganyar itu Cikarang Utara Tuhan kami berdoa Tuhan. Bahkan Kabupaten Bekasi Tuhan kami berdoa untuk kota kami. Tuhan Yesus memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan. Untuk setiap rumah tangga lepas rumah tangga yang ada di tempat ini Bapa. Engkau menilik setiap apa yang kami butuhkan Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya gembala yang baik Tuhan. Ini hidup kami Tuhan kami serahkan kepadamu. Bapak berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati usaha mereka Tuhan. Berkati sekolah anak-anak mereka. Berkati hubungan suami istri bahkan hubungan anak dengan orang tua. Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program daripada
jemaat di tempat ini Bapak. Kegiatan sepanjang minggu Tuhan, baik Kul Rabu Ceria Tuhan, bahkan juga tunas remaja, bahkan ibadah hari Minggu Tuhan, bahkan sekolah minggu. Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap hamba-hambamu, Engkau memberkati mereka di dalam pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Bapak. Banyak hal yang kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Banyak hal pergumulan yang kami alami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Tuhan, ada ketenangan yang akan kami terima daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami terus Tuhan, supaya kami layak menerima berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa seperti doa diajarkan oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Intinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami boleh menyelesaikan berbagai rangkaian ibadah kami Tuhan. Kami yakin percaya hadirat-Mu telah melawat kami Tuhan, telah memulihkan hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, sebelum kami pulang dari tempat ini, kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami Tuhan, dalam perjalanan kami Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga kami dengan malaikat surgawi Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan. Sebelum meninggalkan tempat ini, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini. Bahkan Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sebelumnya kita foto dulu yuk. Habis foto-foto jangan pulang dulu Bapak Ibu ya, karena ada ucapan Ada ucapan syukur dari keluarga Bapak Parmin Manalo. Happy birthday to you. Mana musiknya nih? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, jadi jangan pulang dulu, kita foto-foto dulu, habis itu kita berkat jasmani. Maaf Kak Dewi, tadi lupa suruh maju ke depan. Ayo tadi bilang suruh maju, dulu lagi.
Sini deh. Ayo, Bapak Rian. Kita di atas. Belakang saya yang lelaki sini belakang. Jadi Mami guys, ya sudah biar pas di belakang. No, lain itu. Lain itu enggak. Itu lain gini. Lain. Mana ini kameramennya? Oh, kameramennya. Lama banget. Udah selesai belum khotbahnya di sana? Lama banget. Sini aja belakang ya nanti. Yaudah, ayo, ini step pertama ini. Nggak kelihatan nih. Kata jauh sayang. Ini yang menyamping. Kegedean ya. Ibu Oh, Nggak apa-apa. Dapat semuanya bang. Dapat ya. 1, 2. Lagi. Mana sayang? nanti ditempel bukunya. Mama keluarin mana? Keluarin. Emang apa sih jamin? Apa masih beresin anak Masih keluarin? khotbah kali di sana. Bukan udah selesai sekolah. Khotbahnya udah selesai. Kalau gitu apa? Sini nak, belum sini sayang. Sini sayang, yuk masuk. Sini. Iya, masuk. Yang malu-malu. Nah, duduk. Duduk sebentar kelihatan. Ada yang absen manggil di sini. Miss D. Miss D. Salam dulu Missnya salam. Salam dulu. Ayo sayang sini. Duduk bawah ini berarti. Mana dia? Sini sayang. 2, 3. Harga sini kan. 1, 2. Nah, ini yang udah datang. Ini. Udah, lapangan. Sudah. Ini obatnya terpaksa. Sama. Sama.